Росія не шукає миру всерйоз. А ще страшніше, що досі ми не знаємо, скільки ще буде продовжуватись ця війна, поки світ нарешті зробить все, що необхідно для миру. Sahabat Kompas.com, Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengumumkan kemenangan wilayah Ukraina Timur pada 9 Mei 2022. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan kekalahan Nazi di Rusia pada masa Perang Dunia Kedua. Selain itu, bulan Mei juga dipilih karena musim dingin akan berakhir. Pasalnya, jika musim dingin berakhir dan tanah melunak, maka kendaraan militer Rusia akan lebih sulit bermanuver. Meski akan mengumumkan kemenangan, pejabat Amerika Serikat dan Eropa meyakini situasi di Ukraina tidak akan berubah. Seorang diplomat Amerika Serikat mengatakan Putin tengah menyiapkan perang berdurasi panjang. Hal ini dibuktikan dengan langkah Rusia yang menarik 2/3 pasukannya di sekitar Kiev. Rusia diprediksi akan fokus merebut Donbas. Donbas merupakan wilayah di timur Ukraina yang menaungi Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah itu telah lama dikuasai separatis Ukraina dan menjadi zona konflik sejak pencaplokan Crimea oleh Rusia. Ada sejumlah alasan yang disebut membuat Rusia mengalihkan pasukan ke Donbas. Di antaranya, pasukan darat Rusia dinilai tidak dapat mempertahankan kendali atas daerah-daerah tempat mereka bertempur selama invasi. Alasan lainnya, Rusia memandang Ukraina Timur sebagai tempat yang memiliki peluang untuk direbut di tengah tekanan yang menimpa Presiden Rusia Vladimir Putin. Tak hanya Donbas, pasukan Rusia juga disebut mengincar kota Sloviansk. Institute for the Study of War menduga pasukan Rusia berniat untuk memotong pasukan Ukraina di Ukraina Timur dengan mengambil alih kota Sloviansk. Langkah Rusia merebut Sloviansk ini disebut menjadi salah satu poin penting. Sebab jika tak bisa melakukannya, upaya Rusia untuk merebut wilayah timur Donetsk dan Luhansk berpotensi gagal. Tak berselang lama, rencana Rusia merebut kota Sloviansk ini pun diketahui Ukraina. Gubernur Luhansk Sergiy Gaidai langsung mendesak warga untuk segera meninggalkan wilayah itu. Meski Rusia menyatakan telah menarik pasukannya, sebuah pemandangan tak biasa terjadi di Bucha, kota kecil pinggiran Kiev. Pasalnya warga setempat menemukan ratusan mayat warga sipil di jalanan. Wali kota Bucha Anatoly Fedoruk mengatakan jumlah penduduk yang dinyatakan tewas diperkirakan lebih dari 300 orang. Mendapat laporan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung mendatangi kota Bucha untuk memeriksa. Di sana, Zelensky pun mengecam tindakan ini. Ia menuding Rusia sebagai dalang di balik pembantaian ini, meski akhirnya tudingan ini dibantah Kremlin. Військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і
бачите, що відбулось. Ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є геноцид. Tak terima dengan insiden ini, Zelensky menuding Rusia tidak menginginkan perdamaian secara nyata. Ia pun mengibaratkan serangan Rusia di kota-kota Ukraina sama dengan pengeboman kota Guernica di Bas oleh pesawat Nazi. Oleh karena itu, Zelensky pun menyerukan negara-negara barat bisa berbuat lebih untuk menghentikan invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Seperti menghentikan bisnis dengan Rusia dan memberi sanksi pelarangan impor minyak Rusia. Росія не шукає миру всерйоз. А ще страшніше, що досі ми не знаємо, скільки ще буде продовжуватись ця війна, поки світ нарешті зробить все, що необхідно для миру. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia.